Siapa yang memecahkan soal ini? Di gedung Departemen Matematika Universitas Indonesia, lantai 3, Profesor Adiwijaya berhenti di depan papan tulis. Itu adalah soal yang sengaja ia tinggalkan semalam. Sebuah soal yang bahkan mahasiswa pasca sarjana pun butuh beberapa hari untuk memecahkannya. Tapi sekarang, di papan tulis itu, tertulis jawaban yang sempurna, dengan tulisan tangan yang rapi, tanpa ada satu kesalahan pun. Siapa sebenarnya yang melakukan ini? Ini sudah ketiga kalinya terjadi. Setiap soal sulit yang ia tinggalkan pada Kamis malam, pasti sudah terpecahkan pada Jumat pagi. Seolah-olah ada seseorang yang mengawasinya setiap minggu. Sang profesor akhirnya memutuskan, malam ini, ia akan memastikannya sendiri. Pukul 11 malam, ia bersembunyi di antara rak-rak buku di belakang ruang kuliah. Pintu terbuka pelan. Yang pertama masuk adalah seorang ibu petugas kebersihan yang mendorong troli. Seorang wanita paruh baya. Sekitar 50 komaan. Di belakangnya, seorang anak laki-laki kurus mengikutinya. Sang ibu mulai mengosongkan tempat sampah, sementara anak itu tanpa bicara mengambil penghapus papan tulis. Tapi, tiba-tiba, anak itu berhenti bergerak. Matanya terpaku pada rumus-rumus di papan tulis. Sementara ibunya sibuk dengan pekerjaan lain, anak itu perlahan mengambil sebatang kapur. Lalu, ia mulai mengerjakan soal itu. Tanpa kertas coretan, tanpa kalkulator, hanya dengan pikirannya. Profesor Adiwijaya menahan napas, mengamati. Tangan anak itu bergerak cepat di atas papan tulis. Persamaan diferensial yang rumit itu mulai terurai satu persatu. Mungkin sekitar 20 menit berlalu, anak itu menuliskan jawaban terakhir dan meletakkan kapur. Sempurna. Tidak ada satu baris pun yang salah. Profesor itu keluar dari persembunyiannya dengan pelan. Luar biasa. Anak itu terperanjat dan menoleh. Matanya yang besar membelalak kaget. Jadi, kamu yang selama ini memecahkan soal-soal itu? Anak itu mengangguk. Suaranya kecil dan pelan. Soalnya. Kelihatannya menarik, Pak. Profesor itu tersenyum, lalu bertanya, siapa namamu? Bintang, Pak. Nama saya Bintang. Bintang berdiri dengan kepala tertunduk. Rasa tegang menjalari tubuhnya menyadari ada yang memperhatikannya mengerjakan soal. Namun, wajah sang profesor tidak menunjukkan kemarahan. Justru terlihat takjub dan kagum. Profesor Adiwijaya berjalan mendekat dan bertanya dengan hati-hati, soal yang tadi? Benar kamu yang mengerjakannya? Bintang mengangguk kecil. Iya, Pak. Saya hanya melihatnya, lalu jadi ingin mencoba menyelesaikannya. Mendengar itu, sang profesor menyipitkan mata, mengamati Bintang lebih saksama. Di usiamu, dengan cara seperti itu, tanpa referensi apapun, profesor itu semakin penasaran. Apa kamu pernah melihat soal ini sebelumnya? Tidak, Pak. Baru pertama kali. Lalu, di mana kamu belajar matematika seperti ini? Bintang hanya diam sambil memainkan ujung jarinya. Butuh beberapa saat sebelum ia menjawab, dari YouTube dan video-video di internet, Pak. Saya belajar sendiri. Karena sering mengerjakan banyak soal, tiba-tiba solusinya muncul begitu saja di kepala. Profesor itu mengerjapkan matanya. Muncul begitu saja? Bintang menatap papan tulis dengan tenang. Dengan suara rendah, ia berkata, angka-angka itu. Kalau saya menghitungnya, rasanya seperti membentuk sebuah struktur di kepala saya. Bagi saya, itu terlihat seperti gambar. Profesor Adiwijaya mengangguk tanpa kata. Itu jelas sebuah bakat istimewa. Orang biasa menghafal rumus dan mengikuti prosedur perhitungan. Tetapi Bintang memahami soal dengan memvisualisasikannya seperti sebuah ruang. Dari penjelasan singkat itu saja, sang profesor bisa merasakan betapa uniknya anak ini. Saat itu, Ibu Bintang yang sedari tadi diam di samping, angkat bicara. Maafkan anak saya, Profesor. Seharusnya tidak saya bawa ke sini. Tapi dia memaksa ingin membantu saya bersih-bersih. Ada nada penyesalan dan kecemasan dalam suaranya. Seolah-olah Bintang adalah sosok yang tidak boleh terlihat, yang harus selalu hidup dalam bayang-bayang. Namun, sang profesor menggelengkan kepala. Tidak apa-apa, Bu. Sungguh. Justru mungkin saya yang harus berterima kasih. Ia menatap Bintang lagi. Kalau kamu punya waktu, apakah saya boleh mengajarimu matematika lebih jauh?
Saya ingin lebih mengerti cara berpikirmu. Dan sepertinya, saya juga bisa membantumu. Bintang tidak langsung menjawab. Wajahnya hanya menunjukkan keterkejutan, mulutnya sedikit terbuka. Ibunya menunjukkan ekspresi yang rumit, entah harus senang atau khawatir. Kami tidak punya uang. Pak, kami tidak sanggup membayar biaya les. Profesor itu melambaikan tangannya. Ini bukan karena uang, justru saya yang ingin belajar. Cara pandang anak ini bisa membuka jalan baru bagi penelitian saya. Barulah sang ibu terlihat sedikit lega dan mengangguk. Kalau memang Bintang mau, Bintang menatap mata sang profesor. Tatapan yang tulus dan menghargai dirinya apa adanya. Sebuah tatapan yang belum pernah ia dapatkan dari siapapun. Selama ini, Bintang selalu sendiri. Baik di sekolah maupun di rumah. Ibunya harus bekerja sepanjang hari, dan Bintang menghabiskan sebagian besar waktunya sendirian. Hanya saat mengerjakan soal matematika hatinya merasa tenang. Angka tidak pernah berbohong, dan jawaban selalu pasti. Tetapi momen ini berbeda. Untuk pertama kalinya, ia bertemu orang dewasa yang tidak menganggap kemampuannya aneh. Bintang mengangguk kecil. Iya, Pak. Saya mau. Profesor itu tersenyum lebar. Bagus. Kalau begitu, kita mulai besok. Setiap Selasa dan Kamis malam, bagaimana? Supaya tidak terlalu membebanimu. Ibunya masih tampak ragu, tetapi setelah melihat wajah Bintang, ia sepertinya telah membuat keputusan. Malam itu, dalam perjalanan pulang, Bintang tidak banyak bicara. Namun, di dalam hatinya, untuk pertama kalinya, ada hari esok yang ia nantikan. Ibunya sepertinya tahu, di dalam bus, ia menepuk-nepuk pundak Bintang dengan lembut. Semua akan baik-baik saja, Bintang. Mendengar itu, Bintang tersenyum tipis. Senyuman yang sudah sangat lama tidak terlihat di wajahnya. Sambil meninggalkan gedung Universitas Indonesia di belakangnya, Bintang berpikir. Selama ini ia hidup dengan bersembunyi, tapi sekarang ada seseorang yang ingin melihatnya. Satu kalimat dari sang profesor, saya ingin mengajarimu, bukan sekadar tawaran biasa bagi Bintang. Itu adalah secercah kepercayaan yang belum pernah ia temukan dimanapun di dunia ini. Dan kepercayaan itulah yang akan menjadi awal dari perubahan total dalam hidup Bintang. Bintang duduk diam di bangku belakang kelas seperti biasa. Anak-anak di depan terkikik, sementara di sampingnya seseorang mengedarkan secari kertas di bawah meja. Bintang hanya menatap keluar jendela, menunggu pelajaran dimulai. Di sekolah ini, Bintang seolah-olah tidak terlihat. Tidak ada yang pernah menyapanya lebih dulu, dan saat ada tugas kelompok, ia selalu menjadi yang terakhir dipilih. Pak Hartono, guru matematikanya, masuk ke kelas. Di tangannya ada setumpuk lembar soal. Baik, hari ini kita akan coba sesuatu yang lebih sulit. Ini soal tingkat SMA. Siapa yang mau mencoba? Sebuah persamaan rumit tertulis di papan tulis. Kelas menjadi hening, semua murid menghindari tatapan guru. Begitu melihat soal itu, jawaban sudah terlintas di benak Bintang. Bukan sebagai rangkaian perhitungan, melainkan sebagai sebuah alur yang bergerak seperti struktur di kepalanya. Namun, ia tidak mengangkat tangan. Kalau aku menyelesaikannya terlalu cepat, Pak Guru akan curiga lagi. Dulu, ia pernah menyelesaikan soal dari guru terlalu cepat dan malah ditanyai, "Kamu yakin mengerjakan ini sendiri?" Sejak saat itu, Bintang memilih untuk mengerjakan soal dengan lambat atau tidak mengangkat tangan sama sekali. Tidak ada yang tahu, itu adalah caranya untuk menyembunyikan diri. Setelah beberapa menit tak ada yang maju, Pak Hartono mengedarkan pandangannya. Bintang, kamu selalu diam. Bagaimana kalau kamu coba kerjakan soal ini? Bintang sedikit terkejut, tapi ia bangkit dengan tenang, maju ke depan, dan mengambil kapur. Di kepalanya, perhitungan mengalir seperti garis, dan angka-angka menemukan posisinya. Bintang menuliskan penyelesaiannya dengan caranya sendiri. Rumusnya sama, tetapi urutan dan pendekatannya sedikit berbeda, lebih sederhana dan intuitif. Tapi tiba-tiba, tunggu. Suara Pak Hartono terdengar tajam. Itu bukan cara yang saya ajarkan. Ulangi lagi sesuai prosedur standar. Bintang berhenti, masih memegang kapur di depan papan tulis. Tapi, Pak, cara ini lebih cepat dan akurat. Kita tidak sedang lomba kreativitas.
Bintang. Di sekolah, penting untuk mengikuti cara yang sudah ditetapkan. Murid lain bisa bingung nanti. Terdengar tawa kecil dari belakang kelas. Seseorang menggelengkan kepala sambil berbisik pada temannya. Bintang menunduk dan kembali mengangkat kapur. Kali ini, ia menuliskan cara penyelesaian yang panjang dan rumit seperti yang diajarkan gurunya. Setiap baris yang ia tulis terasa menyesakkan dada. Pak Hartono mengangguk puas. Nah, begini benar. Lain kali, kerjakan seperti ini dari awal. Saat kembali ke bangkunya, Bintang merasakan amarah yang berat di dalam hatinya. Kenapa caranya selalu dianggap salah? Kenapa cara yang berbeda tidak pernah dihargai? Namun, yang lebih membuatnya marah terjadi setelahnya. Woi, kalkulator berjalan? Bisik seseorang dari belakang. Ibumu kan petugas kebersihan di UI? Makanya soal matematika jadi gampang kelihatan, ya? Anak lain terkekeh. Bukan. Mungkin dia curi dengar obrolan para dosen pas ibunya lagi bersih-bersih. Bintang berhenti melangkah. Ia tidak menoleh, hanya mengepalkan tangannya erat-erat. Jangan menarik perhatian. Jangan membuat masalah, kata-kata yang selalu diucapkan ibunya. Setelah pelajaran selesai, Pak Hartono memanggil Bintang. Bintang? Kemari sebentar. Bintang berjalan perlahan ke meja guru. Iya, Pak. Saya tahu cara penyelesaianmu tadi menarik. Tapi begini, di sekolah seperti ini, kalau kamu terlalu menonjol, kamu bisa rugi sendiri. Guru-guru juga tidak suka kalau kamu memakai cara yang sulit diikuti murid lain. Meskipun tidak diucapkan secara langsung, Bintang mengerti makna tersembunyi dari kata-kata itu. Tidak akan mudah bagi anak sepertimu. Jadi, hiduplah dengan tenang. Bintang menjawab lirih, baik, Pak, saya mengerti. Saat meninggalkan kelas, Bintang berjalan pelan menyusuri koridor. Tawa anak-anak lain seolah mengikutinya dari belakang, tetapi ia tidak menoleh. Di toilet, Bintang menatap cermin. Di dalamnya, berdiri sosok dirinya yang kecil dan pendiam. Kenapa aku harus hidup seperti ini? Tanyanya dalam hati. Tiba-tiba, terdengar suara lain dari koridor. Oh, iya. Ibu Bintang kemarin datang bersih-bersih di rumahku. Kayaknya ibuku bayarnya kurang, deh. Mukanya masam gitu. Kasihan banget, ya, mereka. Bintang mengepalkan tinjunya. Api kecil mulai menyala di dalam dadanya. Perasaan panas campuran antara amarah dan kesedihan. Namun, di luar, ia tidak menunjukkan ekspresi apapun. Ia hanya mengambil tasnya dengan tenang dan meninggalkan sekolah. Malam itu, Bintang berjalan menuju kampus UI. Di sana, ada seseorang yang melihatnya apa adanya. Ia berpikir, mungkin di sana ada sesuatu yang bisa membuatnya melupakan hari yang berat ini. Bintang membuka pintu ruang kuliah dengan hati-hati. Ruangan yang siang hari ramai oleh mahasiswa, kini sunyi. Sinar matahari senja masuk memanjang melalui jendela. Profesor Adiwijaya sudah menunggunya di depan papan tulis. Ia menyambut Bintang dengan senyum hangat. Selamat datang, Bintang. Hari ini kita akan melanjutkan sedikit dari soal yang kemarin. Bintang meletakkan tasnya dan memberi salam singkat. Meskipun masih canggung, ia tidak membenci waktu ini. Sebenarnya, selama seminggu terakhir, ia selalu menantikan saat-saat ini. Setelah seharian menahan diri di sekolah, datang ke sini membuat hatinya sedikit lebih tenang. Sang profesor mulai menuliskan soal baru di papan tulis. Sebuah persamaan yang rumit. Saat kamu melihat ini, apa yang terasa di kepalamu? Bintang menatap papan tulis sejenak. Lalu, ia membuka mulut dengan pelan. Awalnya, muncul garis-garis. Ada garis di antara angka-angka ini, ada sudut, dan saat semua terhubung, terbentuklah sebuah bangun. Mata sang profesor berbinar. Bangun, katamu? Bintang ragu sejenak, lalu berkata, iya, Pak. Rasanya bukan seperti menghitung dengan mata, tapi seperti mengatur sesuatu dengan memindahkannya di dalam sebuah ruang. Profesor itu mendengarkan tanpa suara. Ia lalu mencatat sesuatu di bukunya. Jadi, kamu melihat matematika bukan sebagai hitungan, tapi sebagai imajinasi. Bintang sedikit mengangguk. Perasaan dimengerti. Perasaan itu singkat, tetapi meresap kuat ke dalam hatinya. Kalau begitu, bagaimana soal ini terlihat bagimu? Bintang menatap soal itu sejenak, lalu perlahan maju ke depan.
Ia mengambil kapur dan mulai menggambar di papan tulis. Bagian ini melengkung ke sini, lalu berputar dari sini, maka jawabannya akan muncul di sini. Profesor itu mengamati sambil mengikuti gerakan tangan Bintang. Soal yang bagi orang biasa memerlukan perhitungan rumit, diselesaikan Bintang seolah-olah sedang melukis. Luar biasa. Sungguh luar biasa, kata profesor itu dengan tulus. Caramu tidak salah, Bintang. Justru lebih elegan dan intuitif. Pelajaran hari itu berlangsung lebih dari 2 jam. Sang profesor sering bertanya, dan Bintang menjawab dengan perlahan. Anehnya, di sini ia tidak perlu menjaga sikap di hadapan siapapun, salah pun tidak apa-apa, dan ia bebas mengatakan apa yang ia rasakan. Bintang menjadi semakin banyak bicara. Padahal di sekolah, terkadang ia tidak berbicara seharian penuh. Tapi di sini, ia terus berbicara untuk menjelaskan pemikirannya. Soal ini awalnya sedikit membingungkan, Pak, karena bagian yang ini menonjol ke arah yang berbeda. Tapi kalau diputar seperti ini, profesor itu mendengarkan dengan serius, mencatat, dan bertanya lagi, seolah-olah apa yang dikatakan Bintang adalah hal yang sangat penting. Menjelang akhir pelajaran, sang profesor meletakkan cangkir kopinya dan berkata, Bintang, terkadang saya tidak merasa sedang mengajarimu. Justru, rasanya saya sedang belajar darimu. Bintang tidak tahu harus berbuat apa mendengar kata-kata itu, dan hanya menundukkan kepala. Ia belum pernah mendengar pujian seperti itu. Profesor itu tersenyum. Tidak perlu terlalu rendah hati. Caramu itu istimewa, dan kamu tidak perlu menyembunyikannya. Di luar jendela kelas, malam mulai turun. Sambil membereskan barang-barangnya, Bintang bertanya dengan hati-hati, Profesor, apa benar tidak apa-apa? Cara saya berpikir yang berbeda ini. Profesor itu menjawab dengan tegas. Bintang, perbedaan itulah kekuatanmu. Orang-orang yang cocok untukmu adalah mereka yang memahaminya, bukan mereka yang menganggapnya aneh. Kata-kata itu meresap dengan tenang di hati Bintang. Dalam perjalanan pulang, Bintang meraba buku catatan di dalam tasnya. Di sana tertulis soal-soal yang ia pecahkan hari ini. Untuk pertama kalinya, buku catatannya tidak penuh dengan coretan penghapus karena dianggap salah. Itu adalah catatan pertama di mana caranya diakui. Malam itu, Bintang berkata pada ibunya dengan hati-hati. Bu, sepertinya aku cukup pandai matematika. Ibunya berhenti mencuci piring dan menatap Bintang. Oh, ya? Baguslah. Akhirnya Bintang menemukan sesuatu yang disukai. Meskipun percakapan itu singkat, bagi Bintang itu sangat berarti. Untuk pertama kalinya, ia bisa membicarakan kemampuannya tanpa merasa malu. Sejak hari itu, setiap kali pergi ke kampus UI, langkah Bintang menjadi semakin tegap. Ia tahu sekarang ada tempat di mana ia tidak perlu bersembunyi, dan ada kemampuan yang boleh ia banggakan. Bintang, apa kamu pernah berpikir untuk ikut Olimpiade Matematika? Di akhir pelajaran hari itu, sang profesor bertanya dengan hati-hati. Bintang menoleh menatapnya. Olimpiade, Pak? Iya. Babak penyisihan Olimpiade Matematika Nasional akan segera diadakan. Dengan kemampuanmu, kamu sangat layak untuk mencobanya. Bintang terdiam cukup lama. Kata-kata itu membuatnya bersemangat sekaligus takut. Tampil di depan orang banyak, menunjukkan siapa dirinya, adalah hal yang tidak biasa baginya. Sang profesor membaca ekspresi Bintang dan berkata dengan lembut, tentu saja ini bukan paksaan. Tapi menurut saya, kemampuanmu sudah lebih dari cukup. Selama beberapa hari, Bintang terus memikirkan hal itu. Di kelas, di rumah, bahkan sebelum tidur. Akhirnya, dengan memberanikan diri, ia berkata pada ibunya di rumah, Bu, bolehkah aku ikut babak penyisihan Olimpiade Matematika? Ibunya berhenti sejenak. Ia meletakkan piring yang sedang dipegangnya dan menatap Bintang. Olimpiade apa? Olimpiade Sains Nasional Bidang Matematika, Bu. Profesor yang menyarankannya. Ibunya menarik napas pelan, lalu berkata dengan tegas, tidak boleh. Bintang sudah menduganya, tetapi hatinya terasa mencelos. Kenapa? Bu, aku ingin mencobanya. Ibunya melanjutkan dengan perlahan. Bintang, kalau kamu ikut lomba seperti itu, kamu akan menarik perhatian orang. Seseorang akan memperhatikanmu.
Dan itu bisa jadi bukan hal yang baik. Bintang hanya duduk terdiam. Kita harus hidup tenang. Ibu tahu betul apa yang akan orang katakan kalau kita macam-macam. Suara ibunya bercampur dengan kekhawatiran dan ketakutan. Itu seperti perisai yang terbentuk dari diskriminasi dan prasangka yang selama ini ia alami. Anak petugas kebersihan mau ikut Olimpiade? Buat apa? Ibu tidak mau dengar omongan seperti itu. Kata-kata itu menusuk tajam ke hati Bintang. Ia bisa merasakan betapa sering ibunya terluka selama ini. Malam itu, Bintang menatap keluar jendela dari kamarnya. Cahaya lampu jalan samar-samar menerangi meja belajarnya. Bintang membuka laci meja dan mengeluarkan selembar foto lama. Di foto itu, ada ayahnya yang tersenyum di ranjang rumah sakit. Dan di sampingnya, Bintang kecil sedang memegang sebuah puzzle matematika. Kenangan hari itu muncul dengan jelas. Ayahnya menggenggam erat tangan Bintang dan berkata, "Bintang, jangan bersembunyi. Kamu anak yang istimewa. Suatu saat nanti, kamu harus menunjukkannya pada dunia. Jangan seperti ayah, yang melewatkan kesempatan." Ayahnya selalu berkata ia menyesal. Menyesal karena di masa mudanya ia menyerah pada mimpinya dan hanya memilih jalan yang aman. Bintang memejamkan matanya pelan. Keesokan paginya, ia kembali berdiri di hadapan ibunya. "Bu." Ibunya yang sedang menyiapkan sarapan menoleh. Bintang mulai berbicara perlahan. "Ayah pernah bilang padaku, jangan hidup bersembunyi. Ayah bilang, aku anak yang berpikir dengan cara berbeda, dan itu adalah sesuatu yang harus dibanggakan." Ibunya menatap Bintang tanpa kata. Bintang melanjutkan, "Aku tahu ibu takut. Jujur, aku juga takut. Tapi kalau aku terus bersembunyi seumur hidup, rasanya aku akan lupa siapa diriku sebenarnya. Profesor bilang caraku tidak salah, justru istimewa. Untuk pertama kalinya, aku merasa bangga pada diriku sendiri, Bu." Ibunya terdiam sejenak. Lalu, ia menyeka air matanya diam-diam. "Ibu yang salah." "Ya. Ibu hanya takut kamu terluka." Bintang mendekati ibunya. "Aku tidak mau bersembunyi lagi. Apa ibu bisa percaya padaku sekali ini saja?" Ibunya meletakkan tangannya di pundak Bintang. Ia menghela napas dalam-dalam. "Kalau ayahmu masih ada, kira-kira apa yang akan dia katakan, ya?" Hening sejenak. Lalu, ibunya perlahan mengangguk. "Baiklah. Bintang. Ayo kita coba. Ibu akan mendukungmu. Ayahmu pasti juga menginginkan ini." Dengan mata berkaca-kaca, ibunya memeluk Bintang. "Tapi ada syaratnya, kalau kamu terluka, ibu akan langsung maju untuk melindungimu." Dalam pelukan ibunya, Bintang mengangguk. Pada saat itu, Bintang merasa untuk pertama kalinya, ia berjalan di jalan yang ia pilih sendiri, menakutkan, tetapi juga membanggakan. Bukan karena pengakuan dari orang lain, tetapi karena sekarang ia mulai percaya pada dirinya sendiri, dan yang terpenting, kepercayaan dari ibunya adalah kekuatan terbesarnya. Malam itu, Bintang menelepon profesornya. "Profesor, saya memutuskan untuk ikut Olimpiade." Di seberang telepon, terdengar suara gembira sang profesor. "Keputusan yang bagus sekali, Bintang. Aku akan membantumu bersiap-siap." Untuk pertama kalinya, Bintang mulai menantikan masa depan. Semakin dekat hari penyisihan, hari-hari Bintang semakin sibuk. Sepulang sekolah, ia pergi ke UI untuk mengerjakan soal latihan bersama profesor. Malam harinya ia mengulang pelajaran, dan subuh ia meninjau kembali penyelesaian soal. Selama ini tidak ada yang tahu, tetapi Bintang merasa seperti sedang berjuang melawan matematika dunia sendirian. Ibunya mengamati Bintang belajar setiap malam. Ada rasa khawatir dan juga harapan, tetapi di atas segalanya, ia bangga melihat putranya begitu tekun. "Bintang, jangan terlalu memaksakan diri. Apapun hasilnya nanti, ibu tetap bangga padamu." Mendengar itu, Bintang tersenyum tipis dan menjawab, "Terima kasih, Bu. Aku sekarang juga bangga pada diriku sendiri." Akhirnya, hari Olimpiade tiba. Bintang memasuki ruang ujian dengan kemeja baru dan rambut yang disisir rapi. Aula itu sudah dipenuhi puluhan siswa, sebagian besar adalah siswa SMA. Bintang bisa merasakan tatapan orang-orang tertuju padanya. Kenapa anak itu kecil sekali? Dia benar-benar peserta? Meskipun tidak ada bisikan,
Tatapan mereka sudah cukup menjelaskan segalanya. Tapi kali ini berbeda. Tatapan itu memang membuatnya tidak nyaman. Tetapi Bintang tidak merasa terintimidasi. Aku pantas berada di sini. Profesor bilang begitu. Soal dibagikan, dan ujian dimulai. Bintang menarik napas dalam-dalam sambil membalik lembar soal. Soal pertama, alurnya sudah ia kenal. Ini struktur rotasi, melipat di sini dan terbuka di sana. Di dalam kepala Bintang, angka dan simbol terhubung seperti garis dan membentuk bidang. Ia mengambil pulpennya dan mulai menyelesaikannya dengan caranya sendiri. Soal kedua dan ketiga pun begitu. Rumit, tetapi ia bisa melihat polanya. Entah ada yang menghela napas di sekitarnya atau pengawas yang berjalan mondar-mandir, Bintang tidak peduli. Pada saat itu, dunia terasa sunyi, hanya ada soal dan dirinya. Waktu berlalu, dan ia sampai pada soal terakhir. Soal yang paling sulit, tetapi Bintang justru menikmati tantangannya. Struktur soal itu tergambar jelas di kepalanya. Terlihat rumit, tetapi sebenarnya ada prinsip sederhana yang tersembunyi di dalamnya. Setelah menuliskan jawaban di baris terakhir dan meletakkan pulpennya, Bintang untuk pertama kalinya merasa bangga pada dirinya sendiri. Saat keluar dari ruang ujian, Bintang tidak menoleh ke belakang. Ia yakin telah melakukan yang terbaik. Seminggu kemudian, dalam perjalanan pulang, Bintang menerima telepon. Di layar, tertera nama Profesor Adiwijaya. Bintang. Suara profesor terdengar penuh semangat. Nilai sempurna. Kamu mendapatkan nilai tertinggi sepanjang sejarah. Bintang tidak bisa berkata-kata. Rasanya napasnya berhenti sejenak. Benarkah, Pak? Bukan hanya itu. Pihak media juga sudah menghubungiku. Anak petugas kebersihan raih nilai sempurna di Olimpiade Matematika. Sepertinya ini akan menjadi berita nasional. Bintang memeluk ponselnya di dada tanpa bicara. Lalu, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Ayah, aku berhasil." Sesampainya di rumah dan menyampaikan kabar itu pada ibunya, sang ibu awalnya tidak percaya, tetapi perlahan mulai menerima kenyataan. Anakku benar-benar berhasil." Ibunya menangis sambil memeluk Bintang erat. "Sekarang semua orang tahu betapa hebatnya kamu." Keesokan harinya di sekolah, Bintang merasakan suasana yang benar-benar berbeda. Seseorang meliriknya, dan beberapa murid berbisik, "Kamu sudah lihat beritanya?" Sebelum pelajaran dimulai, Pak Hartono menatap Bintang dan berkata, "Bintang, saya sudah dengar hasil olimpiadenya. Sungguh luar biasa. Selamat, ya." Guru yang beberapa hari lalu tidak mengakui cara penyelesaiannya, kini menunjukkan ekspresi yang sama sekali berbeda. Di sudut kelas, anak-anak yang biasa mengejeknya menghindari tatapannya. Salah satu dari mereka bahkan mendekat dengan hati-hati dan berkata, "Bintang, selamat ya. Kamu hebat sekali." Saat makan siang, Bintang tidak duduk sendirian. Beberapa anak menghampirinya dan duduk bersamanya. "Bagaimana caramu bisa sepandai itu? Bisa ajari aku matematika?" Bintang sedikit canggung, tetapi ia tidak merasa buruk. Untuk pertama kalinya, seseorang meminta bantuannya. Sejak hari itu, dunia Bintang mulai berubah sedikit demi sedikit. Tatapan dingin yang sepertinya tidak akan pernah bisa diubah, kini sedikit berbeda. Saat berjalan di koridor atau di kelas, ia tidak perlu lagi bersembunyi. Dan Bintang sadar, ia tidak perlu lagi hidup dalam persembunyian. Ia bisa menunjukkan dengan bangga siapa dirinya dan apa yang bisa ia lakukan. Keesokan paginya, Bintang sudah merasakan suasana aneh sejak dalam perjalanan ke sekolah. Murid-murid yang berpapasan dengannya memberinya salam singkat atau tidak lagi membuang muka saat mata mereka bertemu. Padahal, beberapa hari yang lalu, perjalanan ke sekolah terasa sangat berat baginya. Selalu ada kekhawatiran tentang siapa yang akan mengejeknya hari ini, atau tatapan seperti apa yang akan ia terima. Tapi sekarang berbeda. Saat melewati gerbang sekolah, Rian, anak sekelas yang paling sering mengejeknya, mendekat dengan canggung. "Bintang." Bintang terkejut dan menoleh. Rian tersenyum kaku dan melanjutkan, "Aku sudah baca beritanya." "Kamu? Hebat banget." Bintang hanya mengangguk tanpa kata. Rian ragu sejenak, lalu membuka mulut. "Dulu, aku keterlaluan, ya. Maaf. Aku benar-benar tidak tahu." Kata-kata itu singkat,
tetapi memberikan gaung yang besar di hati Bintang. Seumur hidupnya, baru kali ini ada yang berkata seperti itu padanya. Bintang ragu sejenak, lalu menjawab pelan, "Tidak apa-apa. Terima kasih sudah mengatakannya sekarang." Rian tersenyum lega dan mengangguk. Mereka lalu berjalan masuk ke kelas bersama. Di dalam kelas, Pak Hartono juga tersenyum melihat Bintang. "Bintang, sudah siap belajar hari ini, kan?" Suara guru matematika yang biasanya tidak pernah menatapnya itu kini terdengar lebih lembut dan hangat dari biasanya. Padahal, beberapa hari lalu, ia adalah guru yang sama yang menolak cara Bintang mengerjakan soal. Sekarang, ia seolah menjadi orang yang berbeda. Bintang mengangguk dan mengeluarkan bukunya. Dari samping, Emily menyelipkan secari kertas ke bawah mejanya. "Aku sudah lihat beritanya. Keren banget." Bintang hampir tertawa. Baru kali ini ia tahu bahwa pujian dari seseorang bisa terasa begitu menyenangkan. Saat pelajaran, guru menuliskan soal di papan tulis. Siapa yang mau mengerjakan soal ini? Kali ini, Bintang tidak ragu mengangkat tangan, sesuatu yang tidak akan pernah ia lakukan sebelumnya. Saat ia maju ke depan dan mulai mengerjakan soal dengan caranya sendiri, kelas menjadi hening. Tapi keheningan kali ini berbeda dari sebelumnya. Bukan keheningan yang mengabaikan, melainkan tatapan yang penuh perhatian. "Wah, ternyata bisa dikerjakan seperti itu, ya?" gumam seseorang. Saat istirahat, anak-anak menatap Bintang. Ada yang datang untuk mengajaknya bicara, ada juga yang pura-pura membantu membawakan buku pelajarannya. "Bintang, bisa ajari aku matematika? Bagaimana caramu mengerjakan soal ujian itu? Aku penasaran sekali." Semua ini terasa canggung, tetapi juga hangat. Waktu makan siang, saat Bintang sendirian membawa nampan makanannya, beberapa anak yang duduk agak jauh melambaikan tangan. "Hei, di sini ada tempat kosong." Bintang tertegun sejenak. Sudah sangat lama sejak terakhir kali ia duduk bersama orang lain, bukan di sudut ruangan sendirian. Sambil makan, teman-temannya berkata, "Bintang, kamu benar-benar hebat. Aku juga ingin jadi sepertimu." Bintang mengunyah makanannya sambil merasakan hatinya menghangat. Jadi begini rasanya makan siang bersama teman-teman, pikirnya. Menjelang sore, sebuah pesan masuk dari Profesor Adiwijaya. "Bintang, Asosiasi Matematika Nasional menghubungiku. Mereka ingin mengundangmu sebagai pembicara khusus." Bintang menggenggam ponselnya erat. Awalnya ia hanya berpikir untuk mencoba ikut olimpiade, tetapi sekarang ia diundang untuk menjadi inspirasi bagi orang lain. Sepulang sekolah, beberapa anak mengajaknya pulang bersama. "Bintang, ayo pulang bareng." Sesuatu yang tak terbayangkan sebelumnya, Bintang berjalan meninggalkan sekolah dengan perlahan. Koridor, lapangan, gerbang. Sekolah, semua tempat yang dulu hanya ia lewati kini terasa berbeda. Dulu ia hanya ingin bersembunyi dimanapun, tetapi sekarang ia ingin berjalan sedikit lebih tegap. Saat menunggu bus di halte, Bintang merenungkan harinya. Permintaan maaf Rian, sikap guru yang berubah, perhatian hangat dari teman-temannya, semuanya terasa seperti mimpi. Dulu, Bintang berpikir orang tidak akan pernah berubah. Ia percaya bahwa tatapan yang sudah terbentuk tidak akan pernah bisa diubah. Tapi sekarang berbeda. Bintang membenarkan letak tasnya dan bergumam, "Ternyata, orang bisa berubah, ya?" Kata-kata itu seolah menjadi janji pada dirinya sendiri. Saat bus datang dan ia naik, Bintang menatap keluar jendela. Jalan yang sama, tetapi entah kenapa terlihat lebih cerah. Bintang hari itu bukan lagi anak kecil yang kesepian. Ia telah menjadi anak yang bisa menunjukkan kemampuannya dengan bangga dan menerima pengakuan dari orang lain. Sesampainya di rumah dan menceritakan semua kejadian hari itu pada ibunya, sang ibu berkata dengan mata berkaca-kaca, "Anakku akhirnya menemukan tempatnya." Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Bintang bisa tidur dengan nyenyak. Bintang membaca email dari Asosiasi Matematika Nasional puluhan kali, mengundang sebagai pembicara khusus dalam seminar nasional. Bintang menunduk dan bergumam pelan, "Aku." Berpidato, rasanya tidak nyata. Anak yang biasanya duduk diam di sudut belakang kelas, kini diundang untuk berbicara di hadapan ratusan orang. Profesor Adiwijaya tahu kekhawatiran Bintang. "Ceritakan saja kisahmu dengan jujur."
Ceritakan bagaimana caramu melihat matematika dan perasaanmu saat mengerjakan soal. Selama beberapa hari, Bintang mempersiapkan presentasinya. Ternyata tidak sesulit yang ia bayangkan. Ia hanya perlu merangkum cara berpikir yang selama ini ia gunakan dan menuangkan segala kegelisahan dan proses di dalamnya. Tapi, berdiri di atas panggung adalah hal yang sama sekali berbeda. Pada hari seminar, Bintang berdiri di sebuah aula besar di Jakarta. Di kursi penonton, ada profesor-profesor berambut putih, siswa-siswi dari berbagai penjuru negeri, orang tua, hingga wartawan. Ibunya juga duduk di barisan depan, mengenakan pakaian terbaiknya. Ia menatap Bintang dengan wajah tegang. Di tempat ini, apa yang bisa kulakukan? Bintang menggenggam erat remote presentasi di tangannya. Jantungnya berdebar kencang. Slide pertama muncul di layar, dan lampu sorot menyorot wajahnya. Rasanya sesak napas. Tapi saat berdiri di depan mikrofon, Bintang berpikir, aku hanya perlu menceritakan kisahku dengan jujur. Menunjukkan diriku yang sebenarnya, yang selama ini kusembunyikan. Saat itu, hatinya terasa sedikit lebih ringan. Selamat pagi. Nama saya Bintang. Tangan yang memegang mikrofon sedikit gemetar, tetapi suaranya jelas. Saya menyukai angka. Saya tidak tahu kenapa, tetapi melihat soal yang rumit membuat hati saya tenang. Sudah begitu sejak saya kecil. Di layar, ditampilkan buku catatan Bintang yang berisi penyelesaian soal. Para penonton yang dewasa pun tampak terkejut dan fokus mendengarkan. Cara saya mengerjakan soal mungkin sedikit berbeda, tapi inilah cara yang paling alami bagi saya. Bintang menjelaskan dengan tenang tentang struktur penyelesaian dan alur pemikiran yang selama ini menjadi rahasianya. Bagaimana di kepalanya angka-angka terlihat seperti bentuk, dan bagaimana ia memvisualisasikan soal. Para penonton mengangguk-angguk, beberapa profesor bahkan mencatat sesuatu. Awalnya, saya pikir cara saya ini salah. Karena berbeda dari orang lain, saya pikir ini aneh. Suara Bintang mengandung ketulusan. Tetapi, Profesor Adiwijaya mengatakan pada saya, bahwa berbeda itu bukan berarti salah, justru itu adalah sebuah keistimewaan. Di salah satu kursi penonton, Profesor Adiwijaya tersenyum dan mengangguk. Ketika sampai pada slide terakhir, Bintang berhenti sejenak. Tanpa mengganti slide, ia berkata, "Saat saya kecil, ibu saya bekerja sebagai petugas kebersihan. Seketika, aula menjadi hening." Bintang melanjutkan, "Anak-anak sering mengejek saya, dan saya pun berpikir itu adalah sesuatu yang memalukan. Jadi, saya hidup dengan diam dan tidak banyak bicara." Suara Bintang merendah, tetapi tegas. "Tapi sekarang, saya ingin mengatakan bahwa ayah saya adalah orang yang paling hebat. Ayah saya pernah berkata, jangan bersembunyi, tunjukkan cahayamu pada dunia." Bintang mengganti slide dan menampilkan kalimat terakhir. "Yang mengubah dunia bukanlah angka, melainkan ketulusan. Saya ingin terus mengerjakan matematika dengan cara saya, dan saya ingin mengatakan pada anak-anak lain yang merasa berbeda seperti saya. Berbeda itu bukan berarti salah, justru itulah kekuatan kita." Aula itu sunyi. Tidak ada yang bertepuk tangan lebih dulu. Bintang merasa telah menyampaikan semua yang ingin ia sampaikan dalam keheningan itu. Saat itulah, seorang profesor di barisan depan berdiri dan bertepuk tangan. Lalu, satu persatu orang mulai berdiri. Ibunya, Profesor Adiwijaya, dan semua orang di aula itu berdiri dan memberikan tepuk tangan. Sebuah standing ovation. Bintang memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Ia ingin mengingat momen ini selamanya. Ia bisa melihat ibunya menyeka air mata dari kursi penonton. Air mata kebahagiaan. Tepuk tangan terus berlanjut. Bintang membungkuk untuk memberi hormat. Dalam hatinya ia berkata pelan, "Ayah, aku melakukannya dengan baik, kan?" Air mata tidak mengalir, tetapi Bintang menangis di lubuk hatinya. Air mata hangat yang bercampur antara kebahagiaan dan kerinduan. Setelah seminar selesai, banyak orang menghampiri Bintang. "Sangat menginspirasi. Terima kasih atas keberanianmu. Adanya siswa sepertimu membuat kami punya harapan." Bintang menyimpan semua kata-kata itu di dalam hatinya. Malam itu, dalam perjalanan pulang, Bintang berpikir, sekarang ia benar-benar tahu siapa dirinya dan apa yang ingin ia lakukan. Tidak perlu lagi bersembunyi atau merasa malu.
Ia telah menjadi seseorang yang bisa menceritakan kisahnya dengan bangga. Perjalanan Bintang sepertinya baru saja dimulai. Beberapa tahun kemudian, saat dua kata selamat, Anda diterima muncul di layar laptop, Bintang menatapnya lama tanpa berkedip. Selamat, kami menyambut Anda di Universitas Indonesia. Kalimat singkat itu seolah memeluk seluruh perjalanan yang telah ia lalui. Bintang sudah menunggu pengumuman ini selama beberapa hari. Ia tegang. Tetapi anehnya hatinya tenang. Ia yakin telah melakukan semua yang ia bisa. Bintang bangkit perlahan dan pergi ke dapur. Ibunya belum pulang kerja, dan di wastafel ada beberapa piring kotor. Bintang mulai mencuci piring seperti biasa. Tetapi tidak seperti biasanya, hatinya terasa melayang. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan ibunya masuk. Bintang, kok sepi? Habis dari perpustakaan lagi? Wajah ibunya masih terlihat lelah karena pekerjaan, tetapi ia tersenyum tipis melihat Bintang. Bintang tidak berkata apa-apa dan hanya menunjukkan laptopnya. Ibunya menatap layar itu cukup lama, lalu menutup mulutnya dengan tangan. Ini benar. Bintang mengangguk. Ibunya langsung memeluk Bintang. Anakku, kamu sudah bekerja sangat keras. Ibu bangga sekali. Dalam pelukan ibunya, Bintang untuk pertama kalinya merasakan kelegaan yang luar biasa. Baru saat itu ia sadar betapa berat beban yang selama ini ia pikul sendirian. Ibu juga sudah bekerja keras. Gara-gara aku. Ibunya menggeleng. Apa maksudmu? Justru karena ada kamu, ibu jadi kuat. Ibu sangat bangga. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah mereka dipenuhi tawa. Ibunya memasak makanan kesukaan Bintang dengan semangat. Bintang, nanti kalau sudah kuliah di UI, cari teman yang banyak, ya. Selama ini kamu sendirian terus, ibu khawatir sekali. Sambil makan, Bintang mengangguk. Iya, Bu. Aku tidak akan bersembunyi lagi. Aku akan hidup dengan percaya diri. Malam itu, Bintang mengeluarkan sebuah kotak kecil dari laci mejanya. Di dalamnya ada foto hitam putih ayahnya. Di foto itu, ayahnya tersenyum malu-malu seperti biasa. Bintang menatap foto itu lama dan berkata, "Ayah, aku berhasil." Ayah selalu bilang, "Jangan pedulikan omongan orang, jalani saja jalanmu sendiri." Ayah di dalam foto tidak menjawab, tetapi Bintang merasa seolah ayahnya sedang tersenyum. Awalnya aku takut, Ayah. Takut karena aku berbeda dari orang lain, tapi sekarang aku mengerti bahwa itulah kekuatanku. Bintang memeluk foto itu pelan di dadanya. Keesokan paginya, Bintang pergi berziarah ke makam ayahnya. Sebuah bukit yang tenang, sedikit jauh dari kota. Pemandangan terhampar luas di bawah langit, dan sinar matahari terasa sangat hangat. Berlutut di depan nisan kecil, Bintang duduk terdiam cukup lama. Suara burung berkicau dan angin berhembus lembut. Pagi yang damai. Ayah, aku sekarang akan kuliah di UI. Suara Bintang pelan, tetapi penuh keyakinan. Dulu aku pikir aku sendirian dan kesepian, tapi sekarang tidak lagi. Ada orang-orang yang percaya padaku. Ada Profesor Adiwijaya, Ibu, dan teman-teman yang mendukungku juga. Angin berhembus sedikit, membuat rumput di samping nisan bergoyang. Seperti yang ayah katakan, sekarang aku juga ingin menjadi orang yang bisa membuat orang lain bersinar. Aku ingin mengatakan pada anak-anak yang bersembunyi sepertiku dulu, bahwa semua akan baik-baik saja. Bintang meletakkan tangannya di atas nisan. Terima kasih, Ayah. Terima kasih sudah mengatakan padaku untuk tidak menyerah dan tidak bersembunyi. Tanpa kata-kata itu, aku yang sekarang tidak akan pernah ada. Hening sejenak. Bintang mengeluarkan setangkai bunga dari tasnya dan meletakkannya di depan nisan. Aku pergi dulu. Ya? Aku akan menjadi orang yang bisa ayah banggakan. Bintang mengelus nisan itu pelan dan bangkit berdiri. Dengan tekad untuk tidak lagi bersembunyi, ia menyandang tasnya dan perlahan menuruni jalan setapak. Langkahnya terasa ringan, dan Bintang merasa lebih bangga pada namanya dari sebelumnya. Bintang. Seperti namanya, kini ia benar-benar siap untuk terbang menuju langit. Sambil menuruni bukit, Bintang menatap kota yang terlihat di kejauhan. Di suatu tempat di sana, ada dunia baru yang menunggunya. Ada rasa takut, tetapi rasa semangat jauh lebih besar. Karena sekarang, ia tahu siapa dirinya dan apa yang bisa ia lakukan.
Bintang mengencangkan tali tasnya dan mempercepat langkahnya. Ia harus pulang dan merencanakan masa depan bersama ibunya. Bintang hari itu bukan lagi anak seorang petugas kebersihan. Bukan juga seorang jenius matematika yang diterima di UI. Ia hanyalah Bintang. Bintang yang bersinar, yang berjalan dengan bangga menuju mimpinya. Dan kisahnya? Sepertinya, baru saja dimulai. Bagaimana kisah Bintang hari ini? Silakan tinggalkan komentar Anda, karena itu akan menjadi kekuatan besar bagi kami yang membuat cerita. Dan jika Anda menikmati ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dan like ya. Semoga kebahagiaan selalu menyertai keluarga Anda. Terima kasih telah menonton hari ini.